Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Siap. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pembina. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Segera laksanakan. Pengibaran bendera sang merah putih diiringi lagu kebangsaan raya.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Kesatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Sabta Pekerti diikuti oleh seluruh peserta upacara. Sabta Pekerti. Satu. Santun berbicara. Dua. Sopan bersikap dan berperilaku. Tiga. Memuliakan orang tua dan guru. Empat. Menghormati yang lebih tua. Lima. Menghargai yang sebaya. Enam. Menyayangi yang lebih muda. Tujuh. Taat beribadah. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Senagris Suri Cibinong, Bapak Dr. Agustin BD. Kami hormati Wakil Kepala Sekolah Senior Wafra Fitjahnya SBD. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Pimpinan Senagris Suri Cibinong, dan yang terhormat Bapak dan Ibu seluruh guru dan staf tata laksana Senagris Suri Cibinong,
kemudian para siswa yang bertugas OSIS, MPK OSIS, tim IT, paduan suara dan lainnya yang sudah bertugas pada hari ini dengan sangat baik, serta tidak lupa yang saya banggakan seluruh siswa dan siswi, seluruh murid kelas 12 SMA Plus PLC Binom, program reguler, program unggulan maupun program pionir. Pertama-tama marilah kita berucap syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, kita masih bisa bertemu dalam kegiatan rutinitas kita upacara bendera setiap hari Senin. Dan kebetulan hari ini jadwalnya kelas 12. Yang kedua, sholawat serta salam kita panjatkan dan kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat yang selalu diberkahi sampai akhir zaman. Hadirin para sekalian kelas 12 yang saya banggakan, ada informasi penting yang harus kami sampaikan, sekolah sampaikan kaitan dengan aturan-aturan terbaru. Mohon diperhatikan dengan sangat dan bijak bahwa pemerintah melalui pendidikan, Menteri Pendidikan khususnya tahun ini telah menggulirkan aturan baru untuk kalian khususnya kelas 12 yang mungkin kemarin-kemarin kalian sudah mendapatkan informasi tersebut melalui media sosial, kemudian melalui sekolah-sekolah yang lain. Nah, hari ini kami sampaikan, yaitu kaitannya dengan TKA atau tes kompetensi akademik. TKA ini adalah suatu jawaban dari pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dalam rangka standarisasi, evaluasi, penilaian dari tingkat sekolah khususnya SMA untuk digunakan nanti menuju jenjang sekolah lanjutan baik PTN, PTS, kedinasan dan lain sebagainya. Berdasarkan peraturan pemerintah yang telah disampaikan kepada satuan pendidikan sekolah disebutkan bahwa TKA ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan kalian untuk masuk sekolah lanjutan, masuk PTN, PTS maupun jalur yang lainnya dengan mempertimbangkan nilai atau hasil daripada TKA. TKA kapan dilaksanakan? Akan nanti dilaksanakan di semester ini, perkiraan ada di bulan November. Jadi masih ada waktu dari bulan ini kurang lebih 3 bulan untuk kalian persiapan TKA, khususnya kalian kelas 12. Nah, TKA itu apa sebenarnya Pak? Jadi TKA itu adalah tes pencapaian beberapa kriteria mata pelajaran tertentu selama kalian di SMA Plus PLC Binom, selama kalian di SMA selama 3 tahun. Bukan berarti ini menentukan kelulusan, bukan, karena TKA tidak menentukan kelulusan. Kelulusan tetap ditentukan oleh sekolah. Jadi TKA ini adalah tambahan ujian untuk kalian nantinya pertimbangan masuk ke PTN. Jadi kami ulang kembali, nanti kalian akan memilih dan mengikuti ujian mata pelajaran yang sudah dibutuhkan oleh pemerintah. Ada berapa mata pelajarannya? Ada 5 mata pelajaran yang kalian harus ikuti, baik kelas pionir, unggulan maupun reguler, baik paket 1, paket 2, paket 3 dan seterusnya, wajib melaksanakan 5. Dari 5 mata pelajaran ini, 3 mata pelajaran wajib dan 2 mata pelajaran pilihan. Paham ya adik-adik ya? Yang 3 mata pelajaran wajib itu adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Wajib kalian, baik paket 1, paket 2, dan seterusnya kalian mengikuti itu. Kemudian ditambah dengan 2 mata pelajaran pilihan. Namanya pilihan, kalian bebas memilih, tetapi bukan berarti kalian bebas seenaknya saja memilih. Tetap diperhatikan rambu-rambu dalam memilih 2 mata pelajaran pilihan tersebut. Yang pertama dipertimbangkan adalah ketika nanti kalian ingin memilih mata pelajaran pilihan 1 maupun pilihan 2,
dipertimbangkan dengan program studi yang nantinya kalian akan ambil di PTN. Jadi paling tidak harus ada linearitas. Misalkan kalian nanti kuliahnya ambil di PTN, mau ngambil misalkan program studi biokimia, berarti mata pelajaran yang nanti terkoneksi dengan program studi biokimia, apapun jurusan kalian, misalkan jurusan kalian kimia molekuler, misalkan kimia lingkungan, yang ada di program studi biokimia, nanti mata pelajarannya mengacu ke biologi dan kimia, biologi atau kimia. Peraturannya maksimal 2, minimal 1. Minimal ada 1 mata pelajaran yang terkoneksi dengan program studi yang ingin kalian ambil di PTN nantinya. Gitu. Kemudian pertimbangan yang lainnya, ketika kalian nanti ingin mengambil 2 mata pelajaran pilihan tadi, adalah dipertimbangkan juga capaian ketuntasan belajar kalian. Jangan memilih mata pelajaran yang kalian nggak kuasai, terutama sesuai dengan paket-paket kalian. Kalau kalian selama 3 tahun sudah belajar fisika, misalkan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, tentu saja akan lebih menguasai daripada kalian ngambil kimia yang kimia cuma ada di pelajaran kelas 10 saja. Kelas 11, kelas 12 tidak ada di paket kalian. Jelas ya Nana ya? Jadi pertimbangan itu. Dan pertimbangan lagi yang ketiga adalah pertimbangan dengan minat dan bakat. Jangan karena ikut-ikutan teman-temannya, jadi kalian udah ikut aja temannya. Jangan seperti itu. Ini menyangkut masa depan kalian. Jadi perhatikan dari kalian, mulai dari sekarang, pilihlah mata pelajaran pilihan yang tadi, yang 2 itu sesuaikan dengan yang tadi Bapak sampaikan. Nah, adapun mata pelajaran pilihan itu ada 17 sebenarnya, tetapi di SMA PUS PLC Binom tidak semua ada. Jadi yang kami sebutkan, yang pertama di rumpun MIPA ada matematika tingkat lanjut, itu yang pilihan, fisika, kimia, biologi. Kemudian di rumpun IPS, sosiologi, geografi, ekonomi, antropologi tidak ada di kita, ditambah sejarah dan PPKN, itu juga menjadi pilihan. Kemudian di rumpun bahasa Jepang, bahasa Inggris tingkat lanjut, itu yang bisa menjadi pilihan untuk kalian 2 mata pelajaran pilihan. Jadi sekali lagi anak-anak, hari ini kami sosialisasikan, mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan dan persiapan kalian nanti ketika kalian di bulan November untuk ujian itu. Kemudian saya sampaikan juga pelaksanaan ujiannya gimana Pak? Jadi pelaksanaan ujiannya nanti di bulan November itu hampir mirip dengan ANBK. Dilaksanakan selama 2 hari di sekolah masing-masing. Berarti kalian ada di sekolah. Hari pertama itu mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Sedangkan hari kedua adalah mata pelajaran pilihan 1 dilanjut ke pilihan kedua. Pelaksanaannya sama seperti kalian ujian-ujian semester yang ada di sekolah seperti biasa. Ujian-ujian PTS, PAS, PAT, dan seterusnya. Menggunakan laptop karena semuanya terpusat. Soalnya juga dari pusat, bukan Bapak dan Ibu guru yang membuatnya. Jadi kalian harus benar-benar mempersiapkannya. Bukan soal-soal mata pelajaran yang ada di sekolah, tapi mirip-mirip ditambah dengan seperti AKM. Jadi banyak literasi dan numerasinya. Jadi sebenarnya 11-12 ini sama dengan SNBT ya, SNBT materinya. Tapi Bapak dan Ibu di sini sudah siap untuk nanti membantu kalian, tentu saja. Kita sekolah juga punya strategi bagaimana untuk mempersiapkan itu. Dan kemarin hari Sabtu juga kami mengundang orang tua kalian di kegiatan rapat dalam rangka sosialisasi persiapan SNBT, TKA, dan kedinasan dan lain sebagainya, sehingga dihasilkan nanti mudah-mudahan mulai minggu depan setiap Sabtu kalian sudah siap untuk menimba ilmu dari Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu guru di sini sudah tidak sabar ingin segera mengajar hari Sabtu. Tentu saja Bapak juga berharap kalian juga semangat
untuk persiapan TKA khususnya di semester 1 dan nanti SNBT di semester 2. Kalian juga punya PR besar, tapi itu jadi sebuah kesempatan. Kakak-kakak kelas kalian per hari ini yang masuk PTN sudah tembus 376 kalau tidak salah. Ini terbesar. Terima kasih. Ini kesempatan buat kalian sekaligus tantangan. Jangan sampai kesempatan yang sudah diberikan untuk anak-anak dan kakak-kakak kelas kalian ini yang sudah dibuka pintu buat kalian masuk sudah lebih mudah. Mudah-mudahan nanti kalian ke depannya bisa lebih banyak lagi yang masuk PTN. Sukses semuanya untuk kalian. Ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Menyanyikan lagu wajib nasional. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji serta syukur yang tak terhingga kami panjatkan kepadamu ya Allah, Zat yang Maha Kuasa yang telah mempertemukan kami di tempat ini, seraya memuji dan memanjatkan doa kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, para pejuang pahlawan kami yang telah berjasa pada bangsa dan negeri ini. Maafkan segala khilaf kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Jabbar, Zat yang Maha Kuat, kuatkan kebersamaan kami, kuatkan persatuan kami, kuatkan semangat etos jiwa kami untuk meraih cita-cita mulia kami. Ya Allah, ya Hadi, Zat yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkan kepada kami ke jalan yang benar, jalan yang Kau ridhoi. Perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu benar, masukkan kami ke dalamnya. Perlihatkan kepada kami bahwa yang salah itu salah, jauhkan kami dari jalan ini. Ya Allah, ya Alim, Zat yang Maha memberi ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, maslahat di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan kami orang yang berprestasi, orang yang mempunyai jati diri yang terpuji. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami mengabdi dan hanya kepada Engkau kami kembali. Ya Allah, kabulkanlah pembukaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lu pernah puan tuh ngomongin. Ya, silakan istirahat merdeka. Sepertinya yang belakang sudah ditutup. Ya. Bukan yang Pangio ya. Oke, selalu semangat Kadin Bangsa SMA Plus PGRI Cibinong. Semangat. Alhamdulillah ya. Baik, Kadin Bangsa yang kami banggakan, Bapak Ibu yang kami hormati. Berikutnya ada public speaking. Nah, siapa public speakingnya? Oke, public speaking yang akan disampaikan oleh Ratna Widiwarti Wulandari dari kelas 12 unggulan 2. Silakan. Mana Teteh Ratna mana? Oh, sudah di sini. Siap. Akan menyampaikan apa ya Teteh Ratna? Dipersilakan. Kok Ibu Waika sudah siap ya? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To the Honorable Principal of SMA Plus PGRI Cibinong, Mr. Dr. Agus Waiman, MPD, to the Honorable Principal of SMA Plus PGRI Cibinong Regular, Mr. Dr. Iwan Cakratana, STSPD MSc, all the teacher of SMA Plus PGRI Cibinong, to the Honorable all of my beloved friends. First of all, let us be grateful to Allah Subhanahu wa Ta'ala for the blessings we can gather here. On this occasion, I would like to deliver a speech about pollution, a serious problem we are facing nowadays. So, pollution is the contamination of our environment caused by human activities. It includes water pollution, air pollution, and land pollution. Pollution not only makes our surroundings dirty and uncomfortable, but it also affects our health and the lives of other creatures. For example, air pollution from vehicles and factories can cause respiratory diseases such as asthma and chronic lung conditions. Water pollution caused by household and industrial waste. According to data from the Ministry of Environment, air quality in Jakarta has reached unhealthy levels. It's a serious warning for all of us. So, we can start with throw trash in its proper place, plant more trees, save electricity and water. Don't wait for others to act. Let's start with ourselves. Because if we start with us, then who? And if it's not now, then when? Let's protect our Earth together because Earth is our home and the home for other creatures as well. That's all from me. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, tadi disampaikannya adalah mengenai apa, teman-teman? Polusi. Jadi bagaimana kita harus mencegahnya? Nanam pohon, apa lagi? Apa? Ke kebun raya. Apa salah satunya? Ya, itu semuanya harus dari diri sendiri ya. Baik, prestasi kembali diraih. Wah, kali ini tidak dari akademis, tapi non akademis ya. Oke,
banyak. Dan dari Pokoknya pindahin ini. Dan syuting gua ya. Ya, untuk hari ini Pramuka telah memberikan prestasi pada SMA Plus PGRI Cibinong. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Presiden Amerika dan terima kasih Presiden Tayyip bisa dengan berfoto bersama Bapak. Ya, silakan harus berfoto bersama. Untuk adat bangsa jangan lupa ya, masih ada waktu. Silakan torehkan prestasi. Ini 1, 2, 3. Foto dengan salam adat bangsa. Nah,